Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penolong kita adalah dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Yesus Kristus Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, serta dalam pimpinan Roh Kudus yang bekerja menyertai kita di dalam hati kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya bagi kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Kita akan melanjutkan menaikkan pujian kedua yang diberi judul Dengarlah Malak Bernyanyi. Seperti pujian sebelumnya, kita akan menyanyikan baik pertama bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, dan dilanjutkan dengan bahasa Indonesianya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Untuk bacaan firman pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Lukas pasalnya yang kedua dari ayat ke-8 sampai 20. Lukas kedua ayat 8 sampai 20. Untuk jemaat yang sudah menemukannya bisa dipersilakan untuk berdiri untuk menghormati pembacaan firman.
Perikop ini adalah perikop mengenai pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita ke gembala. Saya akan membacakan ayat yang genap dan jemaat bisa menanggapi membaca ayat yang ganjil. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat tetap. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah surga yang dipuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, jemaat dipersilahkan untuk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dipersembahkan dari Perki Hamburg dengan lagu yang berjudul Hai Siarkan di Gunung. Hai
Ya, terima kasih untuk persembahan lagu pujian dari Perki Hamburg. Adalah senantiasa tugas kita semua juga sebagai anak-anak Allah untuk menyebarkan berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita akan lanjutkan menyanyikan lagu pujian. Dengar Malak bersorak, kita menyanyikan 3 baitnya berbahasa Indonesia sendiri. Selanjutnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang merupakan tema Natal pada hari ini, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat ke-22. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk menghormati pembacaan ayat. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita diberi kesempatan untuk mendengarkan persembahan pujian yang kedua dari saudara-saudari kita dari Perki KKI Hamburg, lagu yang diberi judul Damai di Dunia. Lihat Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan lagu pujian dari saudara-saudari kita dari PRKI KKI Hamburg. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gabriel Silvanus, kita akan menyanyikan lagu pujian keempat. Di Malam Sunyi Bethlehem kita menyanyikan secara bergantian, yaitu bahasa Indonesia di bait pertama, bait kedua bahasa Inggris, kemudian dilanjutkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi silih berganti Indonesia dan Inggris dari 1 sampai 4. Bapak Ibu semua, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih sampai saat ini Engkau sudah memimpin acara perayaan ini. Dan ibadah kami juga Engkau sudah pimpin kami bersyukur, karenanya oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Berfirmanlah kepada kami pada saat ini, ini akan menolong kami, menuntun langkah kami, menuntun hidup kami, sehingga kami bisa betul-betul menghayati kelahiran-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan hamba-Mu sendiri yang menyampaikan, dan kami juga berdoa buat semua kami yang mendengar, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat-tempat lain melalui online. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk merayakan hari yang kita tunggu-tunggu di sepanjang tahun. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Saya senang kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini dimanapun juga Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, dan
Tema kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Sekali lagi saya akan membacakan temanya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sungguh sebuah tema yang kuat, sebuah tema yang cocok dengan keadaan kita pada hari ini. Hari-hari ini kita seperti apalagi di sini, summer yang lalu kita begitu bebas kemana-mana, sudah tidak pakai masker, seolah-olah bebas, tapi kemudian begitu masuk agak dingin, kemudian ada batasan-batasan lagi. Dan kita melihat banyak sekali peraturan-peraturan yang diterapkan. Kali ini pun tadi saya masuk ketat sekali. Sudah cek, sudah vaksin, kemudian 2G plus lagi, begitu sampai di dalam masih pakai masker lagi. Saya pikir ini bukan hanya 2G plus, tapi 2G plus plus. Untung akhirnya saya melihat orang-orang yang lain dilepas maskernya, baru saya yakin bahwa yang diterapkan adalah 2G plus. Artinya kita sungguh-sungguh saat ini tidak bisa melepaskan dari kondisi yang saat ini ada, Bapak Ibu Saudara. Dan Natal yang hybrid seperti ini, campuran antara online dan offline saat ini, pertama-tama kita merasa bahagia karena kita bisa merayakan Natal. Kita bisa bersama-sama bertemu, melihat lagi suasana ruangan ini, mungkin nanti bisa di-zoom, diarahkan ke sini. Membawa kepada memori beberapa tahun yang lalu, nanti Bapak Ibu bisa langsung datang ke sini. Nggak boleh, tapi saya bisa melihat, oh dulu saya Natal duduk di sini, tahun lalu saya duduk di sini, ini yang terjadi. Senang sekali bisa kembali membawa memori itu. Tetapi pada saat yang sama, Natal yang hybrid seperti ini menyadarkan kita bahwa kita, sehebat apapun kita, sesehat apapun kita, selemah apapun kita, kita nggak bisa sendiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita sehat nih, tapi orang yang lain sakit, nggak bisa keluar juga gitu, sama saja gitu. Kita maju, negara yang lain tidak, nggak bisa ekspor juga, sama saja. Teringat beberapa bulan yang lalu, saya membaca, Bapak Ibu juga pasti membaca, Badan Kesehatan Dunia berseru-seru, ngomong di semua media, ngomong seperti ini, bahwa terjadi ketidakmerataan penyebaran vaksin. Di negara-negara yang punya banyak, anak-anak sudah divaksin. Tapi di negara-negara yang punya sedikit, mereka yang sudah tua-tua, bahkan belum divaksin. WHO berteriak-teriak, ayo kita ratakan, ayo kita ratakan. Kemudian ujung-ujungnya ditemukanlah satu virus varian yang baru. Virus itu tersebar, ditemukan pertama kali di negara yang kurang sekali vaksinnya. Negara yang banyak sekali vaksinnya akhirnya juga kena juga gitu Bapak Ibu. Meskipun sudah divaksin habis-habisan, sampai anak kecil sudah mulai didengung-dengungkan, anak kecil juga harus divaksin. Seharusnya tidak kena. Kena juga, dibikin peraturan yang lebih ketat. Saya khawatir nanti peraturannya 10G plus. Apalagi sudah saya tidak tahu. Bapak Ibu yang pandai bahasa Jerman, bagaimana sendiri. Harus ini. Sudah plus dalam kurung pangkat 2 lagi. Wah, pusing sudah. Artinya betul-betul kita tidak bisa sendiri. Tema ini sangat betul bahwa cinta kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan. Kita tidak bisa mengasihi Kristus dan kemudian kita tidak membagikan kasih itu kepada sesama. Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi Kristus, tapi saya tidak membagikan kasih saya kepada orang lain. Tapi saya tidak menunjukkan rasa persaudaraan kepada orang lain. Tidak bisa. Kita sudah melihat contohnya di level global. Ketika negara yang satu kuat, negara yang satu lemah, yang lemah pun masih bisa mempengaruhi yang kuat. Apalagi dalam kondisi yang global seperti itu. Oleh sebab itu, saya bersyukur saat ini, tema kita adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya membaca ayatnya satu kali lagi Bapak Ibu, dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sekali lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Petrus tidak berhenti di situ. Lalu dia mengatakan begini, hendaklah
kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap. Jadi kalau Petrus mau menekankan itu sudah di highlight, digarisbawahi, dicetak tebal, di zoom, sudah sungguh-sungguh pakai segenap hati. Kurang. Karena Petrus menghayati betul kasih Kristus itu harus diberikan kepada sesama. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menerapkan kasih Kristus ini? Bagaimana kita bisa menerapkan kasih Kristus yang sudah kita peroleh ini? Bagaimana kita menerapkan kasih Kristus yang sudah kita peroleh dari ketaatan ini? Bapak Ibu langsung mikir begini. Petrus ini GR. Perhatikan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Petrus percaya diri sekali bahwa setiap orang yang membaca ini telah menyucikan diri. Kita langsung ngomong, Om Petrus, maaf kali ini Om salah. Saya belum terlalu suci Om. Saya belum terlalu suci. Saya belum taat Om. Oleh karena kebenaran saya masih. Masa lalu saya begitu gelap, sampai sekarang pun lampunya masih nyala terang pun saya masih gelap Om. Saya menghayati betul betapa gelapnya saya baru saja tadi. Tadi kami bercanda-bercanda dan saya bersyukur bahwa kegelapan saya ditegaskan. Artinya memang saya gelap. Tapi saya bersyukur di dalam Yesus saya bisa menerapkan terang itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ngomong, saya belum begitu kudus Tuhan, saya belum begitu suci Tuhan, saya belum layak untuk membagikan kebenaran. Boro-boro saya membagikan kebenaran, saya sendiri belum hidup kudus. Kita tentu bertanya begitu ya. Kita mau melakukan kebenaran, kita mau melakukan kasih, kadang-kadang di telinga kita terdengar satu suara kamu. Kamu mau menunjukkan kasih, ngajar. Kamu sudah bisa mengasihi belum? Kamu mau menunjukkan persaudaraan di telinga kita. Ngajar. Akhirnya ketika kita ditanya sama pemimpin rohani kita, kenapa kok belum menunjukkan kasih dalam hati? Aku tidak punya kasih, bagaimana aku bisa memberi kasih? Bapak Ibu, saya ingin mengatakan ini. Begitu kita percaya kepada Yesus, begitu kita bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu kita mengizinkan Yesus lahir dalam hati kita yang hari ini kita rayakan kelahiran, pada saat itu di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Sekali lagi, begitu kita percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, begitu kita menerima Yesus di dalam hati kita yang hari ini kita rayakan kelahirannya, pada saat itu kita di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah dikuduskan. Kemanapun kita pergi, kemanapun Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu sebagai orang kudus statusnya. Contohnya, misalkan tiba-tiba Pak Presiden Jokowi mengadopsi saya sebagai anaknya. Ini kan Natal nasional ini, siapa tahu didengar Pak Jokowi. Saya diadopsi jadi anak. Begitu saya diadopsi jadi anak, Bapak Ibu jangan macam-macam sama saya. Saya punya status anak presiden. Langsung sekejap begitu surat itu diterbitkan, status saya anak presiden. Meskipun saya tidak tahu tata cara hidup sebagai anak presiden. Mengerti maksud saya, Bapak? Sekali lagi, begitu saya diadopsi oleh Bapak Jokowi, saya langsung status saya anak presiden. Saya kemana-mana bisa menikmati otoritas kepresidenan. Orang-orang kalau saya lihat, Bapak anak presiden, bapaknya anaknya Bapak, langsung semua orang. Tapi pada saat yang sama, saya masih orang yang hidup sebagai orang biasa. Saya masih harus belajar protokoler kepresidenan. Saya tidak bisa. Jadi saya masih tidak tahu apa, saya masih salah begini, saya masih salah begini, saya masih salah begini. Apakah ketika saya masih salah ini, salah itu, di hadapan Pak Jokowi saya bukan anaknya? Bukan. Memang saya adalah anak presiden, tapi saya masih perlu menyesuaikan diri. Begitu juga yang ingin saya katakan kepada kita semua.
Sekali kita percaya kepada Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya sebagai pemimpin kita, pada saat itu kita sudah disucikan. Status kita adalah umat pilihan Allah yang suci dan kudus. Kita mampu dengan semuanya itu, dengan status itu, untuk hidup kudus. Pada saat yang sama, kita masih berbuat dosa. Pada saat yang sama, kita masih bertumbuh rohani kita. Pada saat yang sama, kita masih bergumul dengan segala kelemahan kita. Semuanya ini tidak membatalkan status kita, karena memang kita masih bertumbuh. Jadi saya yakin, kita semua Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, dan yang juga mendengar dan menyaksikan secara online, mari yakinkan kepada diri kita semua, bahwa kita sudah dan sedang menjadi anak raja. Anak raja yang oleh Yesaya disebut sebagai Raja Damai. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa membawa damai. Kita bisa membawa persaudaraan itu. Ketika Bapak Ibu merasa ingin menunjukkan persaudaraan dan kemudian Bapak Ibu merasa, aku tidak cukup kudus, aku masa laluku jelek sekali, aku kemarin baru saja melakukan kesalahan. Bapak Ibu berhenti dengan pikiran semacam itu. Bapak Ibu harus yakin bahwa ada Yesus di dalam diri Bapak Ibu. Mulailah tunjukkan persaudaraan. Saya sering nonton forward melihat YouTube. Kadang-kadang hanya untuk mengerti apa yang disukai oleh orang. Dan saya juga sering menemukan, sering dalam arti bukan setiap hari tentunya, karena itu bukan pekerjaan utama saya bukan YouTuber. Saya melihat orang-orang yang berbuat baik, menolong sesamanya, entah di Indonesia, entah di Amerika, entah di seluruh bagian, karena kita bisa melihat semua peristiwa di seluruh negara di alam kecil kita yang namanya HP. Kemudian ketika melihat ada misalkan satu orang menolong pengemis, komentarnya apa Bapak Ibu? Komentarnya sederhana sekali. Yang sering saya temui setiap kali saya membaca itu adalah, nonton itu adalah, ini adalah bukti bahwa kemanusiaan masih ada. Ini adalah bukti bahwa humanity itu masih ada. Apa artinya komentar itu? Kalau orang bisa berkomentar seperti itu, artinya orang itu melihat. Orang itu merasa bahwa nilai-nilai kemanusiaan sudah hilang. Sehingga ketika ada orang mau berkorban, memberi makan kepada pengemis, dia komentar, oh, masih ada kemanusiaan. Artinya apa? Orang-orang mencari perwujudan kasih. Orang-orang di dunia mencari perwujudan kasih itu. Orang-orang di dunia menanti persaudaraan itu diwujudkan. Sehingga ketika ada dia komentar. Kalau itu sudah terlalu biasa, mereka tidak akan komentar kemanusiaan masih ada. Mereka akan komentar begini, itu sudah biasa. Atau malah tidak komentar. Tapi kalau mereka komentar yang begitu, berarti kemanusiaan sekarang memang sedang dicari. Dan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita diminta oleh firman Tuhan melalui tema yang disampaikan, yaitu kita digerakkan persaudaraan kita. Karena kita sudah merasakan kasih Kristus itu. Kita sudah menikmati kasih Kristus itu. Ayat itu sekali lagi saya ingin membacanya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu, saya dan saudara kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Jangan tunggu masuk surga dulu, baru mengamalkan kasih persaudaraan. Terlambat. Kalau Bapak Ibu pengen masuk surga, masuklah sekarang, nggak apa-apa. Saya nyusul kapan-kapan saja. Nah, lalu Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu bahwa memang kita sudah ditebus dan kita mampu menunjukkan kasih persaudaraan itu, lalu bagaimana menunjukkannya? Bagaimana cara menunjukkannya? Mudah sekali. Saya pernah melakukan uji coba sosial diam-diam. Sebelum saya tiba di sini beberapa tahun yang lalu, ini saya nikmati sendiri. Orang-orang di sekeliling saya pun tidak tahu, karena ini iseng-iseng saja. Dengan cara mengirim dan membalas WA.
Saya kerjakan ini di Indonesia. Saya baru ingat saya pernah melakukannya ketika mempersiapkan khotbah. Ada orang kirim saya WA, saya balas cepat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika suatu saat saya kirim dia WA, dia balas cepat. Saya uji lagi. Ada orang kirim saya balas cepat. Kemudian saya penasaran, apa yang terjadi kalau saya balasnya lambat? Gitu. Iseng saya. Ada orang kirim saya WA, Bapak Ibu boleh coba habis ini. Buktikan. Kirim kepada mereka yang belum dengar khotbah saya. Kalau yang sudah dengar khotbah saya pasti tahu. Saya balas lambat Bapak Ibu. Saya tunggu 1 hari baru saya balas. Apa yang terjadi? Setelah saya beberapa waktu saya kirim mereka WA, mereka juga balasnya lambat Bapak Ibu. Saya lakukan itu berulang-ulang kali. Lucu, betul. Asik, cobalah Bapak Ibu, pasti itu terjadi. Memang tidak selalu, tapi pasti. Coba, ada WA panjang, Bapak Ibu balas panjang. Itu senang. Nanti suatu ketika Bapak Ibu kirim WA panjang, mereka akan balas panjang. Coba kemudian Bapak Ibu ada terima WA panjang, balasnya pendek. Kemudian kirim mereka WA panjang, mereka pasti balas pendek. Pasti. Meskipun tidak selalu pasti ada. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu harus memberikannya dulu. Sederhana sampai pesan WA. Sesederhana itu. Hanya pesan WA. Kalau kita mengharapkan orang menunjukkan persaudaraan kepada kita, tunjukkanlah persaudaraan dulu. Kalau Bapak Ibu ingin supaya Bapak Ibu tidak dimatikan, ya jangan mematikan orang lain. Kalau Bapak Ibu ingin dihormati, hormatilah orang lain terlebih dahulu. Berbalas itu Bapak Ibu. Jika kita ingin hak hidup kita, hak hukum kita diperlakukan secara adil, perlakukan orang lain secara adil. Jika kita ingin ruang-ruang pribadi kita dihargai, hormati juga ruang-ruang pribadi orang lain, privasi mereka, hormati juga. Singkatnya Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak Ibu peroleh dari orang lain, berikan terlebih dahulu kepada orang lain. Itulah saudara, ingatlah apa yang digaungkan oleh WHO sebutan yang saya sebutkan. Negara yang hebat ingin mendapatkan kesehatan, tapi mereka tidak berbagi kepada negara yang tidak sehebat mereka. Ujung-ujungnya tertular juga balik. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus memberikan sesuatu. Itulah wujud dari persaudaraan. Yang namanya saudara selalu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu berpikir, pendeta, itu klasik, itu idealnya. Saya sudah sering senyum dulu kepada orang. Tapi orang tidak balas senyum itu kepada saya. Sakitnya tuh di sini. Padahal yang tersenyum di sini, sakitnya di sini. Saya mau menyanyikan lagu itu, tapi ini Natalan, Bapak Ibu. Sakitnya di sini. Pendeta terlalu teoritis. Bapak pendeta sudah hidup berapa tahun di dunia? Saya sudah tersenyum jutaan kali. Dan saya sudah ditolak senyum saya miliaran kali. Wow, hebat kali baru senyum berapa kali. Bapak Ibu, ada satu prinsip di dalam ekonomi. Ada satu prinsip di dalam ekonomi untuk seperti ini. Untuk sesuatu yang baik, itu dibutuhkan kerja lebih keras dari biasanya. Betul tidak? Sesuatu yang baik tidak tumbuh di dalam satu malam, 1 tahun atau 2 tahun. Kadang-kadang orang tua supaya anaknya berhasil, orang tua itu bergumul selama belasan tahun, bahkan selama puluhan tahun. Dan ketika anaknya berhasil, dia mengatakan, akhirnya anakku berhasil. Untuk 1 hari itu, supaya anaknya diwisuda itu, orang tua harus bergumul sekian puluh tahun. Untuk satu hasil yang baik, dibutuhkan kerja keras yang lama.
Apalagi ini persaudaraan yang didasari oleh kasih Kristus. Tidak didasari oleh kasih manusiawi, tapi didasari oleh kasih Kristus. Bapak Ibu. Artinya kita harus melakukannya berulang-ulang dan berulang-ulang dan berulang-ulang dan berulang-ulang kali. Saya memotivasi kita semua Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada dimanapun juga yang mengikuti secara online. Sadarlah bahwa kita punya kasih Kristus. Kita adalah orang yang sudah disucikan, kita adalah orang yang sudah dikuduskan. Oleh sebab itu kita mampu menunjukkan kasih itu. Dan karena kita mampu menunjukkan kasih itu, Petrus mengatakan di sini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sudah bersungguh-sungguh, sekali lagi, karena ini poinnya pentingnya di sini. Bersungguh-sungguh dengan segenap hati. Sudah dengan segenap hati bersungguh-sungguh, artinya kalau satu kali tersenyum, lakukan sekali. Satu kali berbuat baik ditolak, lakukan sekali. Demikian seterusnya, sampai kita menikmati surga yang ada di dunia. Orang yang berbuat baik tidak akan pernah rugi. Meskipun sepertinya dia sakit, tetapi damai sejahtera yang dari surga sedang ada padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun ketika dia menunjukkan kasih, dia ditolak oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Betul ya? Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya habis-habisan. Orang-orang sebangsanya menolak habis-habisan. Lalu siapakah kita yang meminta supaya kita menunjukkan kasih, lalu kita tidak mau ditolak? Tuhan Yesus menunjukkan kasih persaudaraan sampai dia mati dengan cara yang paling hina. Kita belum pernah ditolak kasih yang kita berikan sampai kita ditolak seperti juru selamat kita ditolak. Maka Rasul Petrus dengan sangat benar mengatakan, karena kita semua sudah disucikan dan kita mampu menunjukkan kasih persaudaraan itu, maka tunjukkanlah itu dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah lahir bagi kami, Engkau menjadi juru selamat bagi kami, Engkau sudah menyucikan kami sehingga kami adalah orang-orang yang sudah disucikan. Kami bisa bertumbuh di dalam kesucian dan kekudusan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami menyadari itu dan hidup di dalamnya. Pada saat yang sama kami mengharapkan orang juga bisa menghargai, mengasihi, mencintai, menghormati kami. Tolonglah seperti Engkau, mampukan kami supaya kami bisa mengasihi mereka terlebih dahulu. Ketika kami berlomba-lomba untuk saling mengasihi Tuhan, kami yakin persaudaraan yang sejati itu akan terwujud. Bapa kami yang di sorga, mampukanlah kami semua, baik yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti secara online, bahkan Tuhan, siapapun dari antara kami, biarlah kami bisa menghidupinya, dan kasih persaudaraan itu akan ternyata dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu Tuhan, mampukanlah kami menerapkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Semua dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di seluruh dunia, kita mengikrarkan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat yang dipimpin oleh Romo Innocentius I Sigasti. Mari saudara-saudari sekalian, saya ajak kita untuk berdoa bersama pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita kebersamaan kami hari ini, sebenarnya kami ingin menyatakan syukur dan terima kasih kepadamu. Syukur berlimpah atas rahmat-Mu bahwa Natal di tengah krisis pandemi yang tidak pasti kapan berakhir ini. Engkau masih memberi kami waktu untuk berjumpa dalam permenungan kami saat ini. Hari ini kami sebagai saudara-saudari setanah air yang juga mengenal dan mengimani kehadiran-Mu, merasakan daya cinta-Mu yang menggerakkan dan mempersatukan kami. Kami bersatu dengan cara kami di tengah krisis ini. Bukan hanya secara fisik harus hadir bersama, namun dari tempat berbeda kami masih punya cara untuk menyatakan cinta dan persaudaraan yang bersumber dari cinta kasih-Mu sendiri. Kidung pujian kami lambungkan dari rumah kami, dari hati kami masing-masing. Namun kalis suci hati kami semuanya karena cahaya kasih-Mu yang telah lebih dahulu membaharui dan mengubah hingga lembut dan mengampuni. Kami hadir saat ini bukan untuk menghitung dosa-dosa dan kekurangan dan kesalahan sesama kami, tetapi kami hadir oleh letupan rasa rindu ingin berjumpa sebagai saudara-saudari dalam Kristus yang percaya dan hidup dalam semangat cinta kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah Immanuel yang telah hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hati kami, hadir di dalam rumah kami, hadir dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, hadir dalam setiap pekerjaan kami, hadir pada saat-saat kami sendiri tidak menyadari kehadiran-Mu sendiri. Engkaulah Allah yang telah menjadi manusia dan menjadi begitu setia hadir menuntun, membimbing kami, agar dalam situasi apapun yang kami hadapi, pesan cinta-Mu, pesan persaudaraan, perlu kami nyatakan untuk semua orang di tengah dunia ini dalam setiap perjumpaan kami. Kasih-Mu sungguh tanpa batas. Di tengah krisis karena pandemi COVID ini, kami merasakan bahwa Engkau hadir dengan cara-cara baru yang begitu kreatif. Cara yang memungkinkan perjumpaan, permenungan, diskusi, sharing, dan berbagi, saling menguatkan dan saling meneguhkan. Engkaulah Immanuel yang tiada akhir memberikan kami inspirasi untuk hidup dalam semangat persaudaraan, berbagi cara dan spirit demi suatu kehidupan dengan daya atmosfer cinta-Mu sendiri. Rona cinta-Mu selalu nyata mempersatukan kami hingga kami kehilangan kata-kata untuk hal-hal yang menjauhkan kami dari sesama kami. Pikiran dan hati kami telah dibuka oleh kehadiran-Mu dengan wajah sederhana menyerupai manusia biasa. Kami mengerti kehadiran-Mu adalah pelajaran tentang cinta dan persaudaraan yang melampaui sekat dan batas apapun. Karena itu Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel, jamalah hati kami umat-Mu yang mungkin sedang mengagung-agungkan pengetahuan, jabatan, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, dan semua hal-hal duniawi lainnya. Agar hati kami sungguh-sungguh terarah kepadamu dan bisa melihat keindahan mutiara cinta-Mu yang tiada henti, menggerakkan persaudaraan dalam kehidupan kami.
Bukalah mata hati kami agar sanggup melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama saudara kami yang miskin, yang lapar, menderita, kekurangan, sakit, susah, gagal, dan dalam bahaya lainnya. Semoga hati kami terketuk untuk berbagi bela rasa dan solidaritas, tidak hanya material, tetapi juga spiritual. Hari lahir yang akan kami kenangkan ini sudah kami nantikan dengan penuh sukacita, sudah kami rayakan juga pada kesempatan ini dalam kebersamaan kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus dan baharuilah hati dan budi kami, agar kami menjadi orang Kristen yang berbudi baru dan sehati membangun persaudaraan dalam keseharian hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, tinggallah bersama kami dalam rumah kami, dalam rumah hati kami. Sertailah kami dalam tugas dan pekerjaan dan tuntunlah kami kepada jalan kebenaran dan hidup, supaya terang-Mu bercahaya dalam diri kami, dan semoga kami menjadi garam dan berkat bagi sesama kami. Engkaulah yang kami puji, Engkaulah Immanuel, Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan kor dari MRI Hamburg yang berjudul Et Intera Pax, yang berarti damai di dunia.
Baik, terima kasih untuk persembahan pujian dari MRI Hamburg. Selanjutnya kita bersama-sama akan melakukan penyalaan lilin Natal. Tadi jemaat yang sudah dibagikan lilin, nanti harap bisa dinyalakan ketika lilin dibagikan, bisa dinyalakan secara elektronik lewat saklar yang di bawah. Untuk Bapak Ibu yang bertugas, yaitu Pak Pendeta Gabriel, Bapak Paris Ruma Borgo, Bu Rosa Yeruskat, Belinda, dan Pak Beli bisa dipersilakan untuk maju. Sementara lilin nanti dibagikan, kita bisa bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Lilin dan cahaya dari Tuhan Yesus menerangi setiap jalan tapak kita sehari-hari. Dengan simbolis kita bisa meniup lilin dengan mematikan saklar yang di bawah. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Untuk jemaat yang ada di tempat bisa mengumpulkan persembahan lewat kantong persembahan yang akan diedarkan nanti. Untuk uang persembahan yang dikumpulkan akan kita bersama-sama menyumbangkan ke korban bencana alam gunung meletus, Gunung Semeru yang ada di Indonesia. Kita akan mengirimkan persembahan yang dikumpulkan ke sana. Sambil kotak atau kantong edaran, kantong persembahan diedarkan, kita akan diiringi musik instrumen.
Mari persilakan berdiri, saya akan memimpin doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat yang tidak henti-hentinya Engkau berikan kepada setiap dari kami di sini ya Tuhan. Setiap hari, setiap jam Engkau memberikan kami segala kecukupan ya Tuhan, tanpa kami harus meminta. Dan berkat ini ya Tuhan, kami ingin kembalikan kepada Engkau. Sembahan yang sudah kami kumpulkan ini, kami mengingat untuk teman-teman, saudara-saudari kami ya Tuhan yang terkena korban bencana gunung meletus dari Gunung Semeru ya Tuhan yang ada di Indonesia. Kami mengingat mereka ya Tuhan untuk setiap kesusahan, kesedihan mereka ya Tuhan, kerisauan mereka ya Tuhan. Kau kiranya dengan doa ini, dengan persembahan yang kami kumpulkan, Kau bisa menolong mereka, memberikan mereka penghiburan ya Tuhan. Kau mau pimpin untuk setiap tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, untuk bisa dikirim, bisa disalurkan sampai ke mereka ya Tuhan yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan doa persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk ke dalam akhir ibadah dengan akan mengembalikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menyanyikan doksologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengakhiri ibadah perayaan Natal kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami menyelenggarakan ibadah perayaan Natal ini. Kami juga bersyukur Engkau sudah bersama-sama dengan kami dari awal pertengahan sampai saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami sampai pada akhirnya nanti. Kami berterima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, kami berterima kasih buat berkat-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan kami bisa lebih dekat kepadamu dan memuliakan nama-Mu serta menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami sungguh bersyukur. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya, serta penyertaan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam hidup kita sehari-hari, senantiasa menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Konsul Jenderal, kemudian ada beberapa persembahan pujian dari komunitas Kristen di wilayah kerja KJRI Hamburg,
kemudian ada ucapan selamat nanti dari beberapa perwakilan masyarakat kita. Acara ibadah Natal kita tadi juga diikuti secara virtual oleh komunitas Kristen yang ada di, kalau saya lihat tadi ada yang dari Hannover, ada dari Bremen, ada dari Brunswick, dari Göttingen juga ada. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, sudah pasti juga dari Hamburg. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Ibu Bapak sekalian. Baiklah, kita akan memulai perayaan kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, persembahan lagu dari pemuda-pemudi Perki KKI. Kami persilakan. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. When the clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away, Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. When the clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away, Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. When the clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away, Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Light of day. Light of day. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Konsul Jenderal pada Bapak Ardian. Kami persilakan. Nggak terasa ya, setahun yang lalu saya juga ada di sini dan dalam rangka perayaan Natal. Waktu cepat sekali berlalu. Yang saya hormati Bapak Pendeta Gabriel Silvanus, yang saya hormati Bapak Romo Innocentius I Sigaze yang ada di virtual, yang saya hormati perwakilan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan Kristen Katolik di wilayah kerja KJRI Hamburg, yaitu Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang hadir secara virtual, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua dimanapun berada, yang saya banggakan, keluarga besar KJRI Hamburg, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya dan seluruh keluarga besar KJRI ucapkan selamat Hari Natal buat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Kristiani semuanya, khususnya masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg. Semoga sukacita dan damai Natal senantiasa menyertai kita semua dalam situasi apapun juga. Sekali lagi mohon maaf, peringatan Natal malam ini masih dilangsungkan secara virtual.
Harapannya kita bisa bareng-bareng lagi seperti tahun 2019, tapi sekali lagi pelan-pelan ya, bertahap. Dari kemarin kita hanya para pemimpin agama, ibadah, sekarang sudah ada wakil-wakil dari organisasi, walaupun juga terbatas. Namun tanpa mengurangi rasa khidmat perayaan, kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini diharapkan dapat memberikan keceriaan pada perayaan Natal hari ini, dan juga buat teman-teman semua yang ada dimanapun berada di wilayah kerja yang dilakukan secara virtual. Sudah 2 tahun ini perayaan Natal diliputi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pandemi telah menyebabkan korban meninggal baik rekan, saudara, teman-teman kita. Pandemi telah mengakibatkan disrupsi global, baik di bidang ekonomi dan sosial. Pandemi COVID juga telah membatasi pergerakan mobilitas kita sebagai makhluk sosial. Saat ini bahkan dunia dikhawatirkan akan kemunculan varian-varian baru, termasuk Omikron. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun kita saat ini sudah mulai merasakan pentingnya vaksinasi. Vaksinasi dan kesiapan sistem kesehatan setidaknya telah berkontribusi selama ini dalam memperkecil dampak COVID-19. Hal ini tidak bisa tercapai tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi. Sekali lagi saya berharap masih dapat berkesempatan bertemu langsung dengan teman-teman semua, masyarakat Kristiani di wilayah kerja Kajir Hapur. Tapi kemudian karena COVID sekali lagi mohon maaf dengan segala keterbatasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya kasihi, sebagai bangsa yang beragama, Tuhan adalah sandaran hidup kita, baik dalam susah maupun dalam senang. Pesan Natal tahun ini yang disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengambil tema yang sangat tepat, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema ini sangat tepat di saat pandemi. Jika tahun lalu kita diingatkan dengan tema Natal yang memajukan kesabaran dan ketegaran serta takwa dalam menghadapi rintangan hidup. Tahun ini kita dituntut untuk tetap sabar melalui cobaan dengan senantiasa menggerakkan persaudaraan. Perahu kita saat ini tengah dalam badai cobaan. Badai yang menuntut kita semakin erat bergandengan tangan, saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Persaudaraan ini jugalah niscaya menjadi kunci dalam mengarungi tantangan pandemi yang masih menyelimuti dunia, yang tidak saja dituntut dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, bahkan juga masyarakat global. Dalam perayaan Natal ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, bangsa Indonesia terlahir dalam falsafah persaudaraan, gotong royong, dan saling membantu sesamanya tanpa memandang agama, golongan, dan suku. Yang kedua, tantangan pandemi COVID dengan berbagai variannya bukanlah halangan untuk tetap bersemangat berkarya, melahirkan inovasi di segala bidang, dan terus berpikiran kreatif. Ketiga, sekali lagi semangat persaudaraan kiranya sangat ditopang oleh semangat tidak kenal menyerah, pantang mundur, dan selalu menjadikan tantangan menjadi peluang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Jerman, kembali saya mengingatkan kita wajib untuk tetap menghormati dan mematuhi aturan dan ketentuan kesehatan dari pemerintah Jerman. Kemajuan negara-negara di dunia dalam menghadapi pandemi juga perlu mendapat perhatian. Negara-negara di dunia saat ini terus berlomba untuk dapat memenuhi sasaran vaksinasi dan pencapaian angka infeksi baru, pencapaian penurunan angka infeksi baru dan kematian. Pergerakan manusia dan barang sudah mulai kembali bergerak sejak pertengahan tahun ini, meskipun belum sepenuhnya normal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bergerak naik, sekitar 5% sampai dengan November 2021. Kepercayaan konsumen juga terus merangkak naik.
Indonesia bahkan telah menunjukkan dirinya sebagai negara yang bangkit dari keterpurukan pandemi, menjadi salah satu dari 5 negara dengan angka vaksinasi tertinggi di dunia. 70% untuk vaksinasi pertama, 50% untuk vaksinasi kedua, dan diharapkan target 200 juta vaksin dapat tercapai hingga akhir April 2022. Indonesia juga termasuk negara yang mengalami penurunan angka infeksi baru yang sangat signifikan, bahkan penanganannya terbaik di Asia Tenggara. Sementara itu, di belahan bumi lain, di Eropa, seperti di Amerika, dan juga di beberapa negara lainnya di kawasan Amerika Selatan, Timur Tengah, Afrika, bahkan di negara kita berada ini di Jerman, mengalami tantangan yang cukup besar dengan ancaman gelombang keempat dan jumlah vaksinasi yang belum mencapai target. Untuk itu kita tidak boleh lengah, kita harus senantiasa menjaga imunitas kita, kesehatan baik jasmani dan rohani, karena perang kita hadapi belum dapat diprediksi berakhirnya oleh banyak negara di dunia. Karena itu sekali lagi pesan Natal cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan kembali menjadi sangat-sangat relevan. Di tengah tantangan kita dituntut membangun kebersamaan, membangun kerjasama, membangun kolaborasi untuk bersama-sama mempertahankan kapal kita bersama dalam mengarungi berbagai cobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, pada kesempatan perayaan Natal ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa makna persaudaraan dan sikap tidak menyerah juga menjadi cermin dari upaya pemerintah Indonesia untuk membantu sesama negara berkembang dalam memperjuangkan kerjasama kesehatan yang setara di dunia, memperjuangkan keterbukaan vaksin untuk semua, dan meningkatkan transparansi dalam tata dunia. Sebagai presidensi negara-negara G20 yang dimulai sejak 1 Desember lalu hingga November 2022 tahun depan, temanya pun sangat relevan dan sama dengan apa yang menjadi tema Natal kali ini, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Sekali lagi, tema persaudaraan, kerjasama, dan tolong-menolong menjadi sendi dalam hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Kita yakin tanpa solidaritas, tanpa persaudaraan, kita akan sulit menghadapi tantangan dan cobaan, bahkan di tingkat antar bangsa. Karenanya, jangan biarkan pandemi ini mengurangi iman kita kepada Allah, kepada Tuhan. Bahkan malah sebaliknya, meningkatkan iman dan percaya Allah beserta kita, melatih kesabaran, kedamaian, dan pelayanan. Bapak, Ibu semuanya, saudara-saudari yang saya kasihi, saya berharap perayaan Natal tahun ini tetap dipenuhi semangat baru untuk menolong sesamanya. Semangat untuk lebih optimis terhadap masa depan, semangat untuk terus berkreasi serta berinovasi, serta semangat untuk selalu percaya bahwa cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita semua berdoa, semoga tahun depan perayaan Natal kembali seperti sedia kala, di saat sebelum pandemi, sehingga rumah ini penuh semua dengan berbagai macam hiasan, hiburan, dan juga makanan, namun dengan tetap diberkahi kesehatan dan kesukacitaan. Hari ini beberapa wakil organisasi hadir di ruangan ini dalam jumlah terbatas. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan kehadiran Bapak Ibu yang mungkin hari ini di virtual akan semuanya berada di sini. Insya Allah, mudah-mudahan. Atas nama keluarga besar KJRI Hamburg, saya mohon maaf jika pada peringatan Natal secara virtual ini masih ada kekurangan di sana-sini. Semoga perayaan malam ini tetap berkesan sebagaimana perayaan-perayaan tahun sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Pendeta, Bapak Romo, yang sudah memimpin ibadah Natal, Bapak Ibu sekalian di sini, panitia penyelenggara, dan para pemimpin organisasi umat Kristen dan Katolik yang ada di wilayah kerja KJRI Hamburg yang menyempatkan waktunya untuk hadir baik secara langsung maupun virtual.
Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal buat Bapak dan Ibu, keluarga, serta rekan-rekan Kristiani. Dan selamat menyambut tahun baru 2022 bagi kita semuanya. Semoga Natal kali ini menyertakan selalu kedamaian, kesejahteraan, kesejukan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita di mana saja berada. Amin. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Shalom. Terima kasih Pak Konjen atas sambutan hangatnya untuk kami semua yang ada di ruangan ini maupun Ibu Bapak yang ada di Zoom. Selanjutnya kita akan menebarkan persembahan pujian dari Jemaat FEG Maranatha Hamburg yang berjudul Natal Raya. Kami persilakan. Dari sorga terlihat
kumandangkan ke seluruh dunia, pasti saya mengungkapkan rasa syukur tak bertara. Hai mari pujian serta nyanyikanlah segala puji bagi Allah Maha Kuasa. Mari dengarkanlah dan kumandangkanlah, atas bumi telah turun sejahtera. Atas bumi telah turun sejahtera. Selanjutnya kita akan mengundang beberapa perwakilan dari masyarakat kita yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg. Kami telah minta dari perwakilan dari masyarakat. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Albertus Dargo, masyarakat kita dari Bremen. Kami persilakan Pak Dargo. Terima kasih Bu Rospinda. Selamat malam Bapak Konsul Jenderal, Bapak Pendeta, Romo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya yang terhormat, dimanapun sedang berada. Salam sehat dan sejahtera. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya mewakili masyarakat Indonesia, Kristen, dan Katolik di Bremen untuk berbicara di perayaan Natal bersama KJRI Hamburg ini. Menyesal sekali dari kami di Bremen tidak ada yang dapat hadir secara present di acara ini, namun kami sangat bergembira dapat mengikutinya secara visual. Kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Panitia Natal KJRI Hamburg yang telah mengkonsep dan melaksanakan perayaan Natal ini secara rinci dan baik di saat pandemi ini. Kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami masyarakat Indonesia, Kristen, dan Katolik di Bremen mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga kita semua mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Selanjutnya, menjelang pergantian tahun, kami juga ucapkan selamat tahun baru 2022. Hendaknya di tahun yang akan datang, kita dapat hidup dengan lebih nyaman dan tentram, serta dihindarkan dari segala macam penyakit. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Dargo. Selamat Natal juga dari kami dan salam sehat selalu ya Pak. Salam juga buat teman-teman di Bremen. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari komunitas masyarakat kita di Hannover, di Göttingen, Ibu Margareta Pangau dari komunitas dari Perki Hana Göttingen. Kami persilakan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat malam dan hormat kami untuk Bapak Konsul Jenderal, Bapak Pendeta, Bapak Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, saya atas nama Perki Hana Göttingen merasa sangat bersukacita dan bersyukur kita bisa bertemu satu sama lain di dalam ibadah dan perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2021. Natal mulia memanggil kita semua berkumpul bersama dalam kasih, kesucian, sukacita, dan persaudaraan. Sang Juru Selamat hadir di tengah kita, mendengarkan puji-pujian indah dari kita. Kami rayakan kehadiran-Mu Yesus Kristus, pembawa kedamaian. Peluklah kami semua dalam ketenangan dan keagungan-Mu. Pada
Tahun ini kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID, namun demikian kiranya hal itu tidak mengurangi iman dan percaya kita kepada Sang Juru Selamat yang telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika tangan tak mampu menjabat dan kaki tak bisa melangkah untuk bertemu, kami Perkihana Göttingen melalui pesan ini hanya bisa menyapa kita semua, selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Kiranya Sang Juru Selamat terus menjaga, melindungi, memelihara, memulihkan, dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Margareta. Salam Natal juga dari kami ya Bu, dan salam juga buat komunitas Perkihana di Göttingen, dan salam sehat selalu. Selanjutnya kita beralih ke komunitas Kristen di Brunswick. Kami akan mengundang Bapak Pendeta Budi dan Ibu Ani Bustami dari Gereja Misi Indonesia. Kami persilahkan kepada Pak Budi dan Ibu Ani. Puji Tuhan. Ya, shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang terhormat, Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Ardian Wicaksono, para hamba Tuhan dan hadirin yang hadir, baik secara onsite maupun online. Nama saya Budi Bustami dari Gereja Misi Indonesia di Braunschweig. Mewakili Jemaat GMI Braunschweig, saya mengucapkan selamat memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Karena kasih karunia Yesus Kristus sesuai dengan tema yang diberikan untuk perayaan Natal ini, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 tadi, kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati di antara masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Kita juga ingat akan saudara-saudara kita di Indonesia yang pada saat ini terkena bencana alam, agar kiranya mereka juga dapat mengalami cinta kasih Kristus yang digerakkan oleh persaudaraan, terutama di masa Natal ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022 yang tidak lama lagi akan kita masuki. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak Budi. Salam Natal juga dari kami Pak buat seluruh keluarga besar jemaat Gereja Misi Indonesia di Brunswick. Tetap jaga kesehatan ya Pak. Semoga kita bisa bertemu nanti secara onsite, secara tatap muka langsung dalam waktu-waktu ke depannya. Baiklah, sebentar kita akan mengakhiri perayaan kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Kami undang Ibu Bapak yang hadir secara langsung di KJRI Hamburg untuk bangkit berdiri. Dengan berakhirnya lagu Selamat Hari Natal tadi, berakhir pula acara ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Sekali lagi atas nama Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hamburg beserta seluruh staf KJRI Hamburg, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak sekalian yang hadir secara langsung di tempat ini maupun partisipasi Ibu Bapak yang menghadiri secara virtual lewat Zoom. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal. Tetap jaga kesehatan, semua kita bisa dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.